Pernahkah Anda mendengar kata meretas? Ya, tepat sekali. Meretas atau bisa juga disebut dengan hack adalah salah satu cara seseorang yang melakukan teror kepada orang lain, badan lembaga, serta instansi berbadan hukum dalam dunia cyber. Umumnya pelaku peretas ini masuk melalui jaringan internet sebagai jalan menuju akses kejahatannya. Selain mengganggu aktivitas secara online, kasus peretasan atau yang dikenal dengan hacking secara hukum sudah tergolong aktivitas tindak pidana dalam dunia maya. Ada beberapa kasus peretasan yang pernah terjadi dan sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, seperti kasus peretasan yang berhasil dilakukan oleh seorang anak asal Indonesia yang menghack satelit di Cina. Kemudian ada pula aksi anak muda yang berhasil menghack situs KPU sejak masa pemilihan presiden 2014 silam. Bagaimana aksinya? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kasus peretasan paling heboh di Indonesia. Berbagai pertanyaan pun bermunculan saat dunia cyber dipenuhi para hacker yang tidak bertanggung jawab. Salah satu pertanyaan muncul ketika seseorang asal Indonesia bernama Jim Giovedi, pakar teknologi informasi asal Bandar Lampung, diminta untuk menggeser satelit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deutsche Welle, Jim mengaku telah menghack sebuah satelit di Cina dan dapat merubah rotasi satelit Indonesia dari posisi semula. Hal ini dilakukan dengan sengaja dan sempat membuat kliennya menjadi amat panik. Menurut kabar, pria berusia 37 tahun ini mampu belajar meretas hingga teknologi komputerisasi secara otodidak. Pemilihan presiden yang dilakukan setiap 5 tahun sekali merupakan momen yang selalu dinanti rakyat Indonesia untuk memilih presiden pilihan mereka melalui Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lalu bagaimana jika sistem komputerisasi KPU mendadak dihack hingga tak dapat diakses? Seperti Pilpres 2 tahun silam, kejadian tersebut sempat mencemaskan masyarakat Indonesia yang sedang melakukan penghitungan suara melalui KPU. Namun sayang, berita ini sempat dibantah oleh KPU setempat. Setelah beberapa saat kemudian, sang pelaku peretas pun langsung ditangkap dengan nama Cyber Snoozer alias Dhani Firmansyah. Penjahat cyber ini pun diputus hukuman. KPU tak hanya mengalami akses offline saja. Ketika itu, kelakuan Dhani sempat mengutak-atik gambar beberapa partai di pemilihan suara. Atas tindakannya tersebut, Dhani Firmansyah dijatuhi hukuman kurungan selama 6 bulan 21 hari. Saat warga Indonesia sempat dihebohkan dengan kabar hacker asal Indonesia versus hacker asal Australia. Salah satu penyebab utamanya adalah ulah spionase Badan Intelijen Australia kepada mantan Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah petinggi negara sekitar pertengahan tahun 2009 silam. Pasalnya ketika peristiwa tersebut terungkap setelah aksi Edward Snowden, mantan pegawai National Security Agency telah membocorkannya. Sontak dari hasil kebocoran, rahasia negara tersebut terungkap. Serentak para hacker Indonesia yang tergabung dalam Anonymous Indonesia melakukan serangan di ranah cyber. Setelah aksinya tersebut, tak lama pihak Australia pun mengirim serangan balik dari Anonymous Australia yang meretas ke beberapa situs pemerintah dan korporasi. Dan menurut praktisi IT Jim Giovedi dalam penjelasannya menyebutkan kondisi seperti ini bukanlah perang cyber. Karena yang dimaksud perang cyber itu adalah cyber harus dideklarasikan oleh pemimpin negara dan memiliki tujuan yang jelas. Dan setelah beberapa hari kemudian, kasus tersebut menghilang dan hubungan kerjasama Indonesia dan pihak Australia pun masih terjalin dengan baik. Serangan hacker pun sempat terjadi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Alasannya, aksi peretasan tersebut muncul ke situs KPAI adalah karena pemblokiran 15 games online yang akan dicabut dan tidak diperbolehkan ada di Indonesia.
Serentak pemblokiran pun terjadi pada konten berbahaya seperti kekerasan dan seksualitas yang tidak layak dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Mendengar informasi tentang pemblokiran konten games yang tidak layak ini, sontak muncul beberapa dukungan dari masyarakat Indonesia. Kehebohan pun terjadi karena dampak dari ulah seorang hacker yang telah meretas situs KPAI dan sempat diblokir secara online. Namun setelah beberapa saat kemudian, kabar peretasan ini pun menghilang. Kasus peretasan kembali terjadi di bulan Juni lalu, berdasarkan keterangan situs Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Pada saat itu, mesin pencarian Google mengalami perubahan. Yang biasanya mudah mencari situs ICMI, namun kala itu tampilan berubah menjadi tulisan Improve your security first, baru memblokir Google. Beberapa hari kemudian, pihak ICMI melalui Jimli Asidiki pun mengakui adanya hacker yang diduga berhubungan dengan pernyataan pemblokiran YouTube dan Google. Tak berapa lama kemudian, Jimli Asidiki pun telah beralat pernyataannya dan situs ICMI pun kembali berjalan dengan normal. Dan sampai saat ini, sang pelaku pun belum diketahui dan menghilang begitu saja. Aksi hacker pun terjadi pada tahun 2015 lalu. Hebohnya berita tentang website resmi Revolusi Mental yang telah dihack oleh pihak tak bertanggung jawab. Selang waktu 1 hari setelah peresmian oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Menurut Rudi Lumanto sebagai Ketua Umum Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure telah membenarkan bahwa situs Revolusi Mental telah diretas oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Namun peretasan tersebut tak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, akhirnya situs Revolusi Mental pun berjalan normal kembali. Dan sampai saat ini, sang aktor pelaku peretas pun belum diketahui secara jelas dan masih menjadi pantauan pihak yang berwajib. Tak hanya kantor pemerintah pusat saja yang tengah mengalami serangan hacker, situs Pengadilan Negeri Palembang pun telah diretas hacker tak dikenal. Berdalih karena masalah asap korban kebakaran hutan di Sumatera, mendadak situs PN Palembang berubah total menjadi sebuah surat singkat yang isinya tentang rasa kecewa sang pelaku akan keputusan hakim yang menolak gugatan perdata pemerintah ke perusahaan yang membakar hutan. Selain isi sebuah surat rasa kecewa, ada pula kode nama guns_berry_angel.id saja. Sepertinya kode tersebut merupakan tanda sang pelaku yang mengirim surat tersebut. Kasus ini sempat membuat warga Palembang menjadi heboh dan terus bertanya-tanya tentang keberadaan pelaku. Dan berdasarkan data dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure tahun 2014, tercatat sebuah serangan cyber ke Indonesia hampir mencapai 48,8 juta kasus sepanjang tahun. Dan yang paling besar terserang hacker adalah departemen milik pemerintah. Demikian 7 kasus peretasan paling heboh di Indonesia versi On The Spot.